selamat siang. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Buletin Jateng dan DIY bersama. Pemirsa, Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta memiliki beberapa prioritas program kerja pada tahun 2023 ini. Salah satunya yang menjadi prioritas adalah percepatan perekaman identitas kependudukan digital atau IKD. Disatminduk Capil Pemkot Surakarta menargetkan perekaman IKD sebanyak 25% dari seluruh jumlah wajib kartu tanda penduduk atau KTP. Saat ini perekaman IKD di Kota Surakarta sudah mencapai 5,5%. Selain itu, untuk menghadapi pemilihan umum pemilu 2024, Disatminduk Capil Pemkot Surakarta melakukan jemput bola dalam perekaman KTP untuk pemilih pemula. Sementara itu, program-program lain untuk peningkatan pelayanan masyarakat juga mendapat perhatian. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penerapan standar pelayanan dan inovasi pelayanan dalam mewujudkan pelayanan prima, sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jateng DIY Kota Semarang bersama dengan Pak Yohanes Pramono, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat siang. Selamat siang Mbak Bulti dan para Dan pemirsa. ada Pak Suharsono juga sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Bapak. Iya, oke dah. Saya akan ke Pak Pramono terlebih dahulu. Pak Pramono, sebenarnya apa dan bagaimana standar pelayanan Disatminduk Capil dan bagaimana dengan respon publik atas implementasi tersebut? Baik, terima kasih. Jadi standar pelayanan publik ini ya, ini suatu kewajiban yang memang harus dimiliki oleh setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Demikian juga di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Jadi harus memiliki yang namanya standar pelayanan ini sebagai acuan baku tolok ukur dalam hal sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Disatminduk Capil ya. Dan ini semakin kami perbaiki yang namanya standar pelayanan ini ya, di mana di sana ada unsur-unsur yang khusus pentingnya itu mengenai waktu pelayanan dan biaya ya. Kalau biaya di tempat kami semuanya mengurus sudah gratis semuanya ya. Sudah gratis semuanya. Kemudian untuk waktu ini kami perbaiki, yang semula dulu itu sampai dengan 2 minggu begitu baru selesai, kami majukan 1 minggu ya, dan kemudian ini kami majukan maksimal 2 hari. Maksimal 2 ya, hari. Maksimal Implementasinya? 2 hari. Implementasinya ini malah bisa kami lakukan tidak dalam hitungan 2 hari itu, bisa kami lakukan 1 jam selesai kami serahkan langsung ya. Berarti justru lebih cepat begitu ya Pak, karena kalau kita lihat memang untuk urusan administrasi biasanya menjadi catatan penting di waktu begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau Pak Suharsono, kemudian bagaimana dengan peran DPRD untuk mendorong pelayanan administrasi di Kota Surakarta sendiri? Ya, jadi standar yang dimaksudkan tadi sebenarnya adalah berpijak pada visi misi wali kota. Salah satu visi dan misinya itu adalah mengarah kepada mewujudkan kota modern. Salah satu parameter kota modern adalah kecepatan mengakses, kecepatan mendapatkan informasi, kecepatan mendapatkan pelayanan. Nah, ini harus mengacu ke situ. Nah, ketika kemudian di Dinas Administrasi dan Kependudukan itu membuat inovasi-inovasi dengan standar-standar tadi, kami mendukung sepenuhnya. Misalnya tadi disebut bahwa pelayanannya itu untuk biaya gratis. Sebenarnya nggak gratis, tapi kami mencairkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatannya. Tidak perlu dari masyarakat. Ya, itu penganggarannya ada, kita cukupi, nggak perlu narik mungut dari masyarakat. Nah, ini yang disebut dorongan dari legislatif selaku lembaga institusi yang punya fungsi budgeting. Oke.
Berarti sudah ada anggarannya. Apakah itu nanti akan dianggarkan setiap tahun atau nanti perlahan akan mungkin 50-50 begitu dengan masyarakat atau bagaimana? Enggak, karena ini adalah pelayanan publik full dari pemerintah. Jadi tidak akan kemudian nanti 50-50. Enggak, justru kemarin dibebani, sekarang sudah tidak lagi. Ya, jadi kita nggak akan mengarah kepada pembagian biaya dengan meminta pungutan dari masyarakat, enggak sama sekali enggak. Kita arahnya adalah gratis, semuanya gratis. Ini berarti gratis sudah per tahun berapa Pak? Itu sejak tahun berapa Mas Ram? 2015. Per 2015 Iya, sampai 2015, tahun ini dan iya. nanti akan terus dianggarkan begitu ya agar tidak dibebankan ke masyarakat. Nah, kalau Pak Pramono sendiri melihat bagaimana dengan respon dari masyarakat? Respon masyarakat bagus ya ini ya dalam melihat kemudian dengan perbaikan standar pelayanan ini ya. Ini khususnya kemudian yang ditangkap ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Harsono itu ya, gratis ini kemudian mereka sekarang tidak lagi berpikir jangan-jangan ini nanti terlambat kena denda sekian, harus bayar sekian ya. Kemudian mereka sekarang ini juga kita lakukan yang namanya pelayanan yang memudahkan mereka, mendekatkan pada mereka. Kami lakukan yang namanya jemput bola ini ya, ini. Nah, ini ditangkap oleh mereka ya, tidak ada lagi kekhawatiran yang dulu tuh memang banyak kekhawatiran ini mengenai kalau saya sudah umur 50 tahun mau mengurus akte kelahiran itu berapa ya biayanya ini. Waktu itu kan masih ada yang namanya retribusi dan denda ya. Begitu kemudian ini ada support dukungan dari legislatif kepada eksekutif supaya ini kepada masyarakat tidak lagi dipungut. Ini kemudian pengaruhnya begitu besar. Berarti ada peningkatan? Peningkatan. Kami itu di Kota Surakarta itu hampir semuanya itu ya untuk cakupan kepemilikan akte itu di atas 95% ya. Jauh sebelum waktu itu ada kebijakan masih memungut biaya ya itu tatarannya di bawah 50% cakupannya. Sekarang sudah di atas 95%. Peningkatannya cukup drastis ya, 50 saat ini menjadi 95% di atas semuanya ya. Dan tadi saya tambahkan Mbak Plupi tadi belum selesai ya, tadi baru di masalah biaya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa salah satu biayanya adalah parameternya kecepatan untuk mengakses dan mendapatkan informasi. Waktu. Ya. Tadi dikatakan bahwa dari 2 minggu, seminggu, 2 hari. Kami mendorong di Komisi 1 itu untuk menuju pada one day service. Ya, 1 hari selesai. Syukur kalau tadi disebutkan 2 jam itu alhamdulillah. Tapi visi misi kami Komisi 1 kalau bisa 1 hari selesai. Terutama untuk produk-produk daripada Dispenduk Capil yang karena tidak diurus ya lama itu supaya cepat, karena mereka sebenarnya Dispenduk Capil kan harus menggali data dulu, dokumen dulu ya kan, membutuhkan waktu. Sampai kami di Komisi 1 bilang udah perangkatnya apa nanti supaya sekali klik itu data yang dicari udah muncul. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian diperbaiki agar bukan hanya mengefisienkan mengenai biaya tapi juga soal waktu begitu ya Pak. Baik. Tahan dulu, kami akan membahas lebih lanjut setelah jeda yang satu ini. Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DE dan masih bersama dengan DPRD Kota Surakarta. Saya ingin bertanya ke Pak Suhartono. Tadi Bapak menyebut ini lebih cepat waktunya untuk pengurusan administrasi kependudukan, kemudian waktunya lebih cepat, gratis, pasti ada anggaran dong. Bagaimana pengawasannya Pak? Jadi ketika kita pasca penganggaran, pasti kita akan melihat kegiatannya apa, berapa biayanya, itu yang disebut RKA-nya, rencana kegiatan anggaran. Nah, disitulah letak pengawasan kita. Apakah kegiatan yang dianggarkan dulu sesuai? Kemudian seberapa jauh, ini yang penting, serapan anggaran itu. Ya. Jadi kita akan kontrol terus. Ada kegiatan tapi tidak terserap, itu adalah manajemen yang buruk. Ya. Yang baik adalah ada kegiatan, ada anggaran dan 100% terserap. Ini yang bagus. Hasilnya penyerapannya sesuai dengan kegiatan. Ya, jadi ada target kerja, ada target serapan anggaran. Berarti itu serapannya yang bagus. juga sudah baik. Iya, harus bagus. Dan Dispenduk Capil termasuk yang bagus, penuh dengan inovasi gitu. Makanya kita anggarkan lebih banyak terus. Ya, yang tahun ini mungkin sekitar 16 ya Pak ya.
11 ya, itu kena refocusing. Karena ada refocusing. Oke, 11,2 miliar itu tahun ini. Ya, tahun ini. Itu meningkat berarti dibandingkan tahun lalu ya. Nah, apa saja Pak Pramono berarti inovasinya? Kalau saya tidak salah, ada tentang akta kematian. Ini lebih cepat begitu ya kalau di Kota Surakarta. Ada kiamat, ada bening kekasihku, ada lantatur, banyak sih. Apa saja Pak Pramono? Jadi itu salah satu strategi kita ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Salah satunya adalah dengan kita menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, semua pelayanan ya mulai dari lahir sampai dengan meninggal itu semuanya ada inovasinya. Ya, sebagai contoh untuk kelahiran itu ada yang namanya sapu kuat. Satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi. Ya, jadi basisnya penerbitan akte kelahiran, tetapi dapat 6 produk sekaligus seperti itu. Kemudian kalau ada perkawinan ya, perkawinan untuk saudara-saudara kita non Muslim, memang yang ini menjadi kewenangan dari pencatatan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada inovasi yang namanya bening kekasihku. Berkah nikah ganti KK dan KTP sesuai impian dan harapanku. Itu dapat satu paket, tidak hanya akte perkawinan tetapi juga KK dan KTP dengan status yang baru menjadi kawin ya. Jadi masyarakat tidak perlu mengurus satu persatu tapi semua sudah dibuat menjadi satu paket begitu ya. Itulah. Dan yang itu tadi yang kalau yang sapu kuat itu kami kerjasama dengan 22 rumah sakit ya. Itu kami nggak pernah bertemu dengan keluarganya itu karena yang menguruskan adalah pihak rumah sakit. Ini mendaftar secara online gitu ya. Yang itu kemudian secara online hari itu juga kalau diunggah dikirimkan di tempat kami, teman-teman akan memverifikasi dan validasi. Kalau sudah persyaratannya lengkap langsung akan dicetakkan ya, dan itu kemudian akan diantar oleh teman-teman ke rumah sakit itu ya. Ini kemudian yang kematian juga demikian, juga ada inovasi yang namanya besuk kiamat, bila sungkawa kirim akte kematian. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh beliau. Untuk akte bila sungkawa kirim akte kematian ini, besuk kiamat ini hitungannya sebetulnya bisa jam ya. Tadi pagi ada informasi jam 8 itu ada salah satu warga Kota Surakarta itu meninggal begitu. Kemudian akan dimakamkan pada jam 10 ini. Nah, kemudian syarat-syarat itu oleh ketua RT dibawa ke kelurahan kemudian meneruskan mengunggah secara online ya, mengirimkan kepada kami. Cek sebentar ya, sudah lengkap. Kemudian proses sampai dengan penerbitan akte kematian dapat satu paket. Nah, satu paket lagi KK dan KTP cerai mati bagi pasangannya, termasuk akte kematian. Langsung kemudian oleh teman-teman kami dikirimkan ke kelurahan. Akan di-delivery? Iya, delivery ke kelurahan. Nanti ada namanya prosesi yang namanya pelepasan jenazah itu. Sekaligus pada acara itu dari perwakilan dari pihak pemerintah kota, kadang-kadang juga dari legislatif juga mewakili, itu langsung menyatakan pernyataan bela sungkawa dan menyerahkan paket ini ya. Dalam kurang dari 24 jam pun itu sudah. Ini tentunya inovasi yang luar biasa ya Pak Pramono. Kemudian kalau Pak Harsono sendiri melihat bagaimana masukan publik dengan adanya mutu pelayanan yang saya rasa pasti ini meningkat ya. Ya, jadi publik secara umum apresiasi terhadap program-program inovasi dari, sebenarnya ini Mbak, saya sedikit informasikan, namanya nanti Disadmin Dukcapil itu akan berubah menjadi Dispenduk Capil, tidak pakai administrasi. Ini baru kita rubah. Jadi apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena itu sangat membantu dan memudahkan, terutama di bidang administrasi kependudukan. Padahal administrasi kependudukan itu sekarang sangat penting sekali, karena semua produknya harus berupa akta, di dalam transaksi-transaksi baik itu turun waris, jual beli dan sebagainya itu harus pakai akta. Ketika pelayanannya itu efisien waktu, efisien biaya, mereka sangat terbantu sekali. Ya, dan kami terus akan support supaya program ini nggak berhenti di tengah jalan, terus berjalan. Tetap berjalan. Kemudian kalau Pak Pramono melihat ini inovasi yang
Luar biasa begitu ya dari Kota Surakarta. Kemudian seperti apa tantangan, hambatan? Pasti ada, Pak. Ya, iya. Jadi inovasi kami ini juga sudah memperoleh penghargaan baik di tingkat Jawa Tengah, masuk 10 besar kemarin, ya. Kemudian di tingkat nasional kemarin masuk top 45 ya juga ini. Jadi seperti itu ya. Nah, tantangan kemudian hambatan yang pertama, tantangan itu justru kami itu kan merasa bahwa ekspektasi masyarakat itu kan sangat tinggi ya. Terus selalu untuk dilakukan yang namanya perbaikan-perbaikan ini. Harapan mereka terus begitu ya. Ini sudah kami kemarin dari 14 hari menjadi 7 hari, menjadi 2 hari, pengennya mereka 1 hari, mungkin nanti 1 jam begitu harus. Dan itu menjadi tantangan kami, nggak apa-apa itu memang ya. Karena itu pelayanan prima itu kan memang tidak dibatasi apa itu ya, yang kemarin waktu itu dianggap sudah bagus begitu, ini masih bisa dipersingkat ya, persingkat lagi seperti itu. Ini kemudian hambatannya tentu dengan kemudian tuntutan masyarakat itu, kemudian kita ingin mempercepat ya, tentu membutuhkan yang namanya kompetensi petugas ini, kemudian juga jumlah dari sumber daya manusia kami terutama. Kalau keuangan sudah disupport oleh DPRD ya, ini ya kami dibantu. Istilahnya kami selama ini kebutuhan kami ini semuanya disupport dari berarti DPRD. Tinggal bagaimana memenuhi ekspektasi masyarakat begitu ya, dan juga meningkatkan kompetensi petugas pasti ya. Oke, baik, kita dulu Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa. Masih bersama saya Rida Pulpi di Buletin Jateng DIY. Saya akan ke Pak Suharsono nih, Pak, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Tadi sudah dijelaskan begitu ya bagaimana dukungan dari Dewan untuk ke masyarakat, kemudian juga untuk ke Disduk Capil begitu. Kemudian kalau kita lihat begitu, nanti kira-kira seperti apa yang akan menjadi komitmen Dewan ini dalam pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan? Iya. Jadi pertanyaan ini menyambung pertanyaan yang sebelumnya, yaitu tentang tantangan itu. Jadi ketika ada tantangan di OPD counterpart kami selaku legislatif harus mendukung. Jadi misalnya tantangannya tadi ada beberapa disebutkan, misalnya tentang sumber daya manusia yang terbatas. Tentu saya akan mencarikan atau kami akan mencarikan jalan keluarnya. Jadi kalau sumber daya manusia di lingkungan dinas OPD itu kan ada 2 paling enggak yang sudah ada, yaitu PNS sama P3K. Kita akan tambahkan dengan apa yang namanya TKDPK, yaitu tenaga kontrak yang bukan menggantikan posisi ASN tetapi membantu. Sehingga memang real sekali, karena biasanya seperti akte kematian itu di hari libur, gitu kan. Nah, kita harus tambahkan petugas yang siap untuk melayani itu. Misalnya itu di bidang SDM. Kemudian di bidang perangkat ya, misalnya ya. Perangkat-perangkat yang memang sudah usang dan harus diganti atau belum ada harus diadakan, itu pasti akan komitmen kami menganggarkan untuk itu. Ya. Cuma satu tantangan yang memang selama ini sulit kita atasi yang menyangkut belangko KTP. Belangko KTP itu otoritasnya adalah dari pusat. Kita nggak bisa mengadakan sendiri. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi hambatan. Kenapa kemudian sampai kita mengeluarkan suket atau surat keterangan. Nah, ini kita belum bisa mengatasi, tetapi kita tetap berusaha untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Bisa nggak satu saat ada pendelegasian pengadaan belangko KTP itu dari pusat ke daerah. Ini merupakan komitmen kami yang langsung melihat di lapangan persoalan OPD counterpart kami. Berarti nanti ke depannya ini berharapnya tentu hambatan ini bisa teratasi begitu ya. Nah, betul. tadi menarik disebut Pak Suharsono terkait SDM ketika hari libur, kemudian akhir pekan. Pak Pramono bagaimana, berarti kalau untuk akhir pekan dan hari libur tetap berjalan atau untuk sementara ini masih belum, Pak? Sudah berjalan. Bahkan di tempat kami ini ada semacam kayak mitos gitu ya. Mitos. Disduk Capil itu nggak pernah libur, itu hanya mitos gitu ya. Karena Sabtu Minggu itu tetap masuk. Tetap masuk. Tanggal merah tetap masuk. Seperti itu. Seperti itulah. Karena memang sudah ditunggu oleh masyarakat. Seperti itu ya. Jadi nah ini kan tentu membutuhkan sumber daya ya, tambahan sumber daya kan begitu. Karena bisa teman-teman supaya bisa
istirahat juga ya. Ini karena pada hari-hari biasa seperti ini juga teman-teman kadang-kadang juga melakukan yang namanya jemput bola ya. Oh, iya. 1 bulan ini full teman-teman melakukan yang namanya jemput bola untuk rekam KTP dan pemasangan identitas kependudukan digital itu. Untuk Pilpres 2024 salah Iya, satunya betul, ya. betul, Oke, ya. berarti memang masih cukup banyak tugas-tugas yang Betul, perlu dilakukan. iya. Kemudian nanti yang menjadi fokus dan prioritas Iya. terutama pada tahun 2023 ini apa, Pak? Iya. Prioritas terutama dua hal ini berkaitan dengan memang yang pertama dengan tahun politik ya akan dilaksanakannya nanti pemilu serentak ini. Kami harus menjaga setiap penduduk yang ini sudah 17 tahun ini harus memiliki KTP ya sebagai bukti nanti ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Ini harus menjaga itu sampai dengan kalau tanggalnya tidak berubah tanggal 14 Februari ya Pak Arsono ya. Ini kami prioritaskan untuk rekam KTP elektronik untuk pemula. Ya, pemula itu artinya ini sebelum 17 tahun sudah kami lakukan perekaman mulai umur 16 tahun. Nah, ini untuk adik-adik yang di SMA ya, murid SMA, kemudian SMK ini ya itu kami prioritaskan ya. Kemudian yang kedua adalah pemasangan aktivasi identitas kependudukan digital ini karena memang kami juga ditarget itu di mana dalam tahun 2023 ini sebesar 25% dari wajib IKD identitas kependudukan digital yang jumlah wajib IKD ini sama dengan jumlah wajib KTP. Di tempat kami ada 437.000 ya. Ini dan kami baru bisa ini menyelesaikan sekarang sekitar 24.000 ya. Kalau 25% dari 437 kan 100.000 lebih ini. Nah ini. Targetnya selesai? Tahun ini kita kejar ini ya. Teman-teman ini nggak pernah istirahat tiap hari ini. Dan ini dalam 1 bulan ini tadi kita datang ke 5 kecamatan di Kota Surakarta ini. Ya, tiap sore sampai dengan malam itu dalam rangka rekam untuk pemula ini dan pemasangan IKD ini. Ya, itu yang menjadi target kami. Selain untuk pelayanan yang reguler yang lain, termasuk untuk ini pelayanan penerbitan akte kelahiran untuk semua kelompok umur itu juga kami garap itu. Karena kami menduga masih ada sekitar 60.000 warga Kota Surakarta ini di semua kelompok umur ini belum memiliki akte kelahiran. Itu yang akan menjadi prioritas ya. Dan juga target ya, meskipun sudah dengan berbagai peningkatan yang luar biasa tadi disebut mulai tahun 2015 ya Bapak ya sudah mulai gratis menggunakan anggaran dari pemerintah, kemudian waktu dari 2 minggu, 1 minggu, 2 hari, bahkan saat ini kurang dari 24 jam. Tentu ini sebuah inovasi yang luar biasa meskipun tetap dari masyarakat menuntut hal yang lebih baik lagi begitu. Tapi ini memang sudah luar biasa pada tahun ini 11,2 miliar digelontorkan ya. Untuk mempercepat begitu. Terima kasih Pak Yohanes Pramono, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pak Suharsono, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta sudah menemani saya pada siang hari ini. Dan demikian pemirsa, Buletin Jateng Daya hari ini. Saya mewakili tim kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.